Shalom, puji nama Tuhan, bersyukur sekali saya kembali boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara Jemaat Setia GBI Light of the City dan seluruh viewers dimanapun Anda berada saat ini yang menyaksikan channel YouTube GBI Light of the City. Izinkan saya mewakili gembala dan seluruh jemaat yang ada menyambut Bapak Ibu Saudara, dan kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan, dan senang sekali Bapak Ibu Saudara boleh ada di channel ini. Dan saya berdoa supaya ketika Bapak Ibu boleh menikmati ibadah online ini dari awal hingga akhirnya, saudara akan mengalami berkat yang luar biasa. Puji Tuhan, hari ini saya Cesario Kolondam boleh kembali membagikan satu berkat firman Tuhan buat setiap kita. Dan hari ini saya akan mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat istimewa buat saya pribadi. Kenapa? Karena oleh hikmat Roh Kudus saya menemukan sebuah pemahaman yang sangat indah, dan saya berdoa jika Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti khotbah ini, memahami setiap khotbah yang ada, konsentrasi, Bapak Ibu pasti akan dapat berkat yang sangat istimewa. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbicara mengenai waktu Tuhan. Ada lagunya ya Bapak Ibu Saudara ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Orang Kristen meyakini bahwa waktu Tuhan pasti adalah yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau menghadapi setiap persoalan apapun itu, sakitmu atau masalahmu, percaya bahwa akan ada waktu terbaik dari Tuhan untuk Dia memulihkan keadaan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau sebuah kata-kata bahwa Tuhan akan buat segala sesuatunya indah pada waktunya, rasanya kata-kata ini menjadi sesuatu yang sangat terkenal hari-hari ini. Sebenarnya ini ayat dari sebuah ayat firman Tuhan Bapak Ibu, tetapi seringkali saya menjumpai bahkan orang-orang yang mungkin gak pernah baca Alkitab pun juga sering mengutip kata-kata ini bahwa Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, tetapi seringkali orang bingung kapan waktunya Tuhan. Seringkali kita berdoa, kita menantikan mujizat, menantikan pertolongan Tuhan, tapi kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan. Sehingga saya suka bilang ketika kita berkata, oh iya kapan kita disembuhkan? Oh iya nanti tunggu waktunya Tuhan. Seolah kata-kata itu bukan hanya sekedar menguatkan, tetapi mungkin itu juga jadi sebuah kata-kata yang skeptis. Kenapa saya katakan skeptis? Karena kita bingung sebetulnya, kita bingung kapan rumah tangga kita dipulihkan. Karena kita nggak tahu, kita cuma jawab, ya tunggu deh nanti waktunya Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan buat saya, bagi Bapak Ibu Saudara di rumah. Kenapa sih kok Tuhan nggak cepat-cepat menolong setiap kita? Pernah nggak sih Bapak Ibu berpikir hal seperti itu? Kenapa sih kalau misalkan memang Dia penuh kuasa, Dia ajaib, kenapa ketika kita minta pertolongan, kenapa sih nggak Tuhan langsung aja menolong kita? Malah kok bisa lebih cepat 911 yang menolong gitu kan ketika kita hubungi. No Bapak Ibu Saudara, saya mau jelaskan hari ini satu kabar yang sangat indah, sangat spesial buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau berpikir, kenapa Tuhan gak nolong kita cepet-cepet? Kenapa Tuhan kok ibaratnya kayak seperti apa? Tuhan lagi main-main sama kehidupan kita, lagi main-main dengan keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Atau jangan-jangan Tuhan lagi nunggu mood untuk menolong setiap kita. Pernah gak sih Bapak Ibu Saudara berpikir seperti itu? Saya seorang seniman, saya seorang musisi Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali ketika saya harus membuat sebuah lagu atau aransemen lagu gitu ya, seringkali kalau nggak ketemu moodnya itu memang nggak bisa kerja sih. Kalau seorang seniman rata-rata suka seperti itu. Kalau lagi nggak dapat moodnya, dia nggak bisa bikin lagu, dia nggak bisa bikin lukisan, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang modelnya seperti seniman ini yang kalau mau mengerjakan sesuatu nunggu mood? Ketika engkau berdoa, teriak sama Tuhan, Tuhan saya udah gak punya pekerjaan nih Tuhan. Saya udah menganggur sekian lama, sekian bulan saya menganggur. Tiba-tiba malaikat bilang sama saudara gitu, oh Tuhan belum dapat moodnya buat menolongmu. Saya percaya Tuhan kita gak seperti itu. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya melihat
bahwa waktu Tuhan yang saya pelajari dan apa yang saya dapat, rema dari firman Tuhan yang luar biasa yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara, bahwa waktu Tuhan itu adalah bukan waktunya untuk Tuhan kapan menolong setiap kita. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu di saat Dia menunggu kapan saudara dan saya siap menerima mujizat dari Tuhan. Bapak Ibu percaya saya Bapak Ibu Saudara, seberapa besar kerinduan setiap kita untuk mengharapkan pertolongan Tuhan, sebegitu besar juga kerinduan Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Seberapa besar rasamu pengen cepat-cepat mengalami mujizat Tuhan, pengen cepat-cepat ditolong, dipulihkan oleh Tuhan. Sebegitu juga perasaan Tuhan Yesus mau cepat-cepat menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu nungguin Tuhan kapan mood untuk menolong setiap kita. Tetapi yang saya temukan di sini, waktu Tuhan adalah waktu di mana Ia ingin memulihkan setiap kita. Dia nunggu kita dulu Bapak Ibu Saudara, nunggu kapan engkau siap. Makanya saya mau bilang begini, jangan engkau berteriak atau engkau nanya gitu, kapan nih saya kaya gitu kan. Banyak orang suka berpikir seperti itu kan, kapan saya kaya? Pertanyaannya, saudara udah siap belum jadi orang kaya? Atau jangan-jangan ketika kau jadi orang kaya malah jadi belagu, malah jadi sombong, bingung mau pakai uangnya, akhirnya menggunakan uangnya untuk hal-hal yang nggak benar pada akhirnya gitu kan. Bapak Ibu Saudara, sama nih halnya. Engkau bertanya-tanya, Tuhan, kapan nih jodoh saya datang? Pertanyaannya, udah siap belum untuk nerima jodoh yang terbaik dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara, itu dia. Jangan-jangan kitanya selama ini belum siap, kan kasihan anak orang. Bener ya Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, percaya saya menyampaikan sebuah firman Tuhan bagi setiap kita, bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Ia katakan sudah selesai, it is finished, saya yakin dan percaya dengan iman saya bahwa segala sesuatu yang harus Allah lakukan sudah selesai. Ketika Ia harus menolongmu, ketika Ia harus memulihkan keadaanmu, ketika Ia harus menyembuhkanmu, ketika Yesus mati tergantung Dia ke atas kayu salib, semua sudah Tuhan selesaikan dengan ajaib dan sempurna Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kalau semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan, kenapa kita harus masuk dalam sebuah masa penantian? Kenapa kita harus menunggu untuk melihat mujizat itu dinyatakan dalam hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara? Pernah nggak Bapak Ibu berpikir? Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Ini firman Tuhan favorit saya Bapak Ibu Saudara. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kita baca sama-sama. Saya baca di sini, Bapak Ibu baca di rumah. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kita percaya, kita baca dengan yakin. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, sebuah kabar baik untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, berarti orang yang sedang menunggu waktunya Tuhan, orang yang sedang menunggu keajaiban Tuhan, orang yang lagi menanti-nantikan Tuhan. Alkitab yang barusan kita baca mengatakan ia akan mendapat kekuatan yang baru. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain begini, ketika kita menanti waktu Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara menanti waktunya Tuhan, itu adalah saat di mana Tuhan lagi mempersiapkan setiap kita. Kalau saya boleh pakai analogi Bapak Ibu Saudara, saya pakai analogi handphone. Ketika kita lagi nunggu kapan Tuhan akan menolong setiap kita, ibaratnya kita sebuah handphone yang lagi dicas sama Tuhan. Katakan amin. Yes, Tuhan lagi ngecas kita. Tuhan lagi mempersiapkan kita bahwa di dalam penantian kita akan Tuhan akan ada kekuatan Allah yang luar biasa yang ditransfer, kekuatan Allah yang dahsyat yang lagi
disiapkan, dimasukkan ke dalam diri kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kita mesti pahami pengertian dari menanti-nantikan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan bagikan buat Bapak Ibu Saudara, kata menantikan Tuhan dalam ayat yang barusan kita baca. Bahasa Ibraninya itu adalah kawa. Sama-sama kita bilang kawa. Kawa itu memiliki arti begini Bapak Ibu Saudara. Kawa itu adalah mengikatkan diri kita dalam sebuah hubungan. Jadi sekali lagi, pengertian menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah kawa. Yang berarti kita mengikatkan diri dalam sebuah hubungan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sedang menanti-nantikan Tuhan, itu adalah sebuah kesempatan, itu adalah sebuah fase untuk seharusnya kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Saya kasih penjelasan yang lebih sederhana Bapak Ibu, mungkin engkau agak bingung dengan maksud saya ini. Bapak Ibu, ketika kita jatuh cinta zaman dulu gitu ya, kita suka sama seseorang, Bapak Ibu, kalau kita suka sama seseorang, nggak mungkin kan kita langsung ajak nikah dan besok kita akan nikah, betul ya? Kita baru naksir, nggak mungkin kita langsung ajak menikah. Dan kita ajak nikah pun juga orangnya belum tentu mau. Nah, untuk kita bisa sampai kepada hari hak pernikahan kita nantinya itu gitu ya, perlu ada proses. Prosesnya apa? Prosesnya itu adalah saudara ajak kenalan dulu kalau belum kenal. Ketika udah kenal, ya saudara perlu penjejakan. Perlu kenal lebih dekat. Perlu tahu apa kesukaan dia, apa ketidaksukaannya dia. Kira-kira match nggak? Kira-kira cocok nggak sama kita? Jangan-jangan ketika kita udah kenal sama dia, ternyata banyak ketidakcocokan yang bikin kita berantem. Nah itu fatal. Bapak Ibu coba bayangkan kalau Bapak Ibu nggak pernah kenal orangnya, nggak pernah ngobrol sama orangnya, tiba-tiba harus menikah. Membayangkan nggak bagaimana suasana pernikahan tersebut dengan keadaan seperti itu? Nangkep ya maksud saya Bapak Ibu? Jadi sebelum kita masuk pada hari hak pernikahan yang kita tunggu-tunggu itu, kita bisa menikah dengan orang yang kita suka itu, dengan orang yang kita naksir itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu perlu mengikatkan diri dalam sebuah hubungan. Ada tahapan PDKT, pacaran, penjajakan ya. Terus tunangan, setelah tunangan baru kita masuk dalam pernikahan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, masa penantian kita terhadap Tuhan itu adalah sebuah kesempatan. Adalah sebuah fase untuk kita seharusnya mengikatkan diri kita sama Tuhan. Bukan malah ketika kita menunggu pertolongan Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita malah mundur. Bukan malah ketika kita menanti-nantikan kuasa Tuhan, menanti-nantikan mujizat Tuhan, kita malah putus asa, lari ninggalin Tuhan. No, kebalikan Bapak Ibu Saudara. Seharusnya ketika dalam masa penantianmu, kapan engkau sembuh, kapan rumah tanggamu dipulihkan, kapan ekonomimu dipulihkan, pada kesempatan itu gunakan itu untuk engkau membangun hubungan yang lebih intim lagi sama Tuhan. Bangun hubungan yang lebih dekat lagi sama Tuhan. Ketika engkau membangun sebuah hubungan yang erat sama Tuhan, disitulah kekuatan Allah akan dinyatakan dalam hidupmu. Ketika engkau dalam penantianmu kepada Tuhan, membangun satu hubungan yang manis dengan Tuhan, disitulah sesungguhnya engkau lagi di-charge sama Tuhan, lagi dipersiapkan untuk engkau boleh mengalami kemenangan yang dahsyat, untuk engkau boleh mengalami pemulihan yang luar biasa, untuk engkau boleh mengalami berkat yang ajaib dan luar biasa. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Jadi proses menunggu Tuhan sekali lagi itu adalah soal pemantapan diri kita. Jadi Tuhan mau mantepin saudara, Tuhan mau mantepin saya, Tuhan mau memantapkan setiap kita. Kalau kitanya udah mantep, di situ baru berkat akan tercurah dalam hidupmu. Ketika kitanya udah mantep, di situ pemulihan baru terjadi dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya suka nih, kalau misalkan kita belum siap Bapak Ibu Saudara, percaya saya, mujizat Tuhan gak akan terjadi dalam hidupmu. Tetapi engkau yang harus menyiapkan dirimu, memantapkan diri kita. Dengan kekuatan kita, no, gak mungkin. Justru dengan kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam masa penantianmu, jangan tinggalin Tuhan. Dalam masa penantianmu terhadap pertolongan Tuhan, dalam masa penantianmu terhadap mujizat Tuhan,
Jangan malah kita menjauh dari Tuhan, tetapi justru kita harus lebih dekat lagi, lebih erat lagi, lebih nempel lagi sama Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dan pada kesempatan pagi hari ini baru permulaan Bapak Ibu. Tapi saya akan bukakan satu fakta, satu keajaiban, satu hal yang luar biasa dari Alkitab kita. Markus pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Markus pasal 8 ayat ke-22 sampai ayat yang ke-26. Ayat yang Bapak Ibu Saudara akan baca ini satu kisah Yesus yang cukup menarik dan cukup unik. Bahkan cukup membingungkan bagi beberapa orang Bapak Ibu Saudara. Yuk kita baca yuk. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang buta itu dan meletakkan tangan atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ayat 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat 26, perhatikan. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Bapak Ibu, ini ada satu peristiwa yang menarik. Jadi ada orang buta yang dibawa kepada Yesus untuk minta disembuhkan. Nah, tetapi yang menarik kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika Yesus menyembuhkan dia, ini ada sesuatu hal yang berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Kalau biasanya ketika Yesus mau menyembuhkan seseorang, dia tumpang tangan, orang itu langsung sembuh. Betul ya, ketika Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta, sama-sama buta tapi beda orang Bapak Ibu. Ketika Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta, Yesus langsung menyembuhkan orang itu. Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Yesus langsung to the point, "Apa yang bisa saya lakukan buat kamu?" Si Bartimeus menjawab, "Minta supaya dapat melihat." Dan saat itu juga Yesus lakukan mukjizat dan Bartimeus sembuh. Itu kejadiannya Bartimeus. Tetapi beda, orang buta ini kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat yang kita baca, tidak langsung disembuhkan. Kalau Bartimeus langsung disembuhkan, orang ini nggak langsung disembuhkan. Ada apa? Pertanyaan kan ada apa? Bapak Ibu perhatikan menarik, Yesus malah ajak dia jalan dulu keluar dari kampung. Jadi si orang buta yang minta pertolongan ini diajak jalan dulu sama Yesus keluar kampung. Alkitab nggak mencatat seberapa jauh perjalanan itu, seberapa lama perjalanan itu. Tetapi yang saya percaya yang namanya diajak jalan keluar kampung dulu, itu berarti butuh yang namanya waktu. Nggak langsung berarti. Tidak langsung orang buta itu sembuh, tapi diajak jalan dulu berarti butuh waktu. Saya mau bilang, ada kalanya Yesus akan menolong setiap kita. Tetapi butuh yang namanya waktu. Atau dia melakukan mujizat bagi setiap kita, tetapi butuh yang namanya waktu Bapak Ibu Saudara. Nah menarik, perhatikan lagi. Setelah dibawa keluar dari kampung itu oleh Yesus gitu ya, ia meludahi mata orang itu. Betul nggak? Atau saya yang salah? Coba perhatikan. Yesus meludahi mata orang itu. Saya nggak paham kenapa Yesus pakai cara unik ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya melihat untuk terjadinya sebuah mujizat perlu yang namanya proses. Untuk Yesus menolong orang ini, kalau biasa Yesus menolong secara langsung. Tetapi khusus untuk si orang buta ini, Yesus melakukan mujizat, butuh yang namanya proses. Jadi tadi kita pertama sudah belajar, menolong, ada kalanya Yesus menolong setiap kita butuh yang namanya waktu. Dan setelah butuh yang namanya waktu, ada juga namanya proses. Kalau banyak mujizat Yesus lakukan secara ajaib. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan. Bahkan Yesus membangkitkan orang yang mati. Begitu cuma dipanggil Lazarus keluarlah, langsung keluar gitu kan. Orang yang mati langsung bangkit. Tapi ini menarik. Ketika menyembuhkan si orang buta ini, Yesus butuh waktu dan Yesus butuh yang
namanya proses. Coba perhatikan lagi, selain ada waktu dan selain ada proses, ada juga yang namanya penyempurnaan yang harus Yesus lakukan. Karena kalau Bapak Ibu baca di ayat 23, ayat 24, dan ayat ke-25, setelah Yesus meludahi mata si orang buta itu, saya mau tanya, orang buta itu langsung melihat nggak? Iya, dia melihat. Tapi ternyata melihatnya dengan samar-samar. Kenapa? Karena dia ngelihat orang katanya kayak pohon lagi jalan, Bapak Ibu Saudara. Berarti dengan kata lain belum sempurna, betul ya? Kesembuhan yang dialami belum sempurna. Mujizat yang dialami oleh orang buta ini belum sempurna. Maka Yesus harus melakukan yang namanya penyempurnaan. Setelah dia meludahi mata orang itu, Yesus baru menumpangkan tangan atas orang itu, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Yesus menumpangkan tangan, itu baru betul-betul sembuh. Coba Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara berpikir. Mungkin Saudara nanya ya, kenapa nggak dari awal aja kalau Yesus langsung tumpang tangan dan sembuh total? Pernah nggak berpikir seperti itu? Kenapa nggak dari awal aja gitu? Ngapain mesti diajak jalan dulu keluar kampung? Ngapain harus diludahin dulu? Ngapain? Ya maksudnya harus diludahi dulu dan setelah itu baru ditumpang tangan. Di sini kita belajar. Sama-sama kita belajar pagi hari ini. Bahwa ada kalanya Tuhan butuh atau Tuhan memakai yang namanya waktu untuk menolong setiap kita. Setelah waktu, ada kalanya Tuhan menggunakan sebuah proses untuk memproses diri kita. Saya percaya dari waktu dan proses itu, tujuannya apa? Untuk menyempurnakan setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini engkau mengalami masalah, keadaanmu terjepit, keadaanmu terhimpit, sakitmu nggak sembuh-sembuh, rumah tanggamu nggak pulih-pulih, usahamu bangkrut, abis-abisan, dililit utang, nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai, keadaan bener-bener nggak enak dalam hidupmu. Mungkin engkau berpikir, yes, Tuhan pasti akan tolong saya. Ya, Tuhan pasti akan tolong setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu selalu mencoba menghibur diri bahwa ada waktunya Tuhan akan menolong setiap kita, Bapak Ibu. Tetapi engkau nggak pernah tahu, nggak pernah ngerti kapan waktunya Tuhan itu. Sehingga kata-kata waktu Tuhan ya yang tadi saya bilang, seperti ibarat sebuah diksi yang skeptis. Bapak Ibu, tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, waktu penantianmu terhadap mujizat yang ingin engkau alami, waktu penantianmu terhadap pertolongan dari Tuhan yang engkau doakan, di saat waktu itu adalah sebuah kesempatan, proses Tuhan untuk apa? Untuk menyempurnakan setiap kita. Jadi sekali lagi, waktu Tuhan, pengertian engkau menunggu pertolongan Tuhan, waktu Tuhan itu bukan waktu nungguin Tuhan lagi ngapain, atau mungkin nolong orang segitu banyaknya sampai belum sampai pada giliran kita, atau waktu untuk kita nunggu Tuhan kapan datang moodnya. Bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi waktu Tuhan adalah waktu untuk Dia, Yesus yang menunggu saudara dan saya. Menunggu apa? Untuk saudara diproses oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan, sehingga saudara betul-betul mantap, saudara betul-betul siap untuk mengalami pertolongan, untuk mengalami mujizat, untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bersabar terhadap yang namanya waktu. Bersabar terhadap yang namanya proses. Jangan bersungut-sungut dulu. Mungkin kalau Bapak Ibu atau saya ada di posisi orang buta, mungkin kita udah nyalain Tuhan. Tuhan, saya minta tolong sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mesti ajak saya jalan dulu keluar kampung? Saya ngelihat aja udah susah, masih harus diajak jalan kaki. Setelah itu disembuhin sama Tuhan, diludahin dulu sama Tuhan. Udah diludahin gak langsung melihat. Udah diludahin masih ngelihatnya pun juga samar-samar. Pada saat itu mungkin banyak orang kecewa akhirnya ninggalin Tuhan. Saya menantikan pertolongan Tuhan sebegitu lama, tapi saya nggak pernah ngalamin mujizat Tuhan. Saya menantikan pertolongan Tuhan segitu lama, tapi kesembuhan yang saya alami kok nggak sempurna. Kok pemulihan yang saya alami tidak seperti apa yang saya harapkan. Ketika keadaan seperti itu, kita dirasuki dengan pikiran seperti itu, bikin kita kecewa, bikin kita down, bikin kita mundur Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika engkau setia sama waktunya Tuhan, ketika engkau setia sama prosesnya Tuhan, ketika engkau setia
ingin atau mau disempurnakan oleh Tuhan, percaya, mukjizat terjadi dalam hidupmu. Sama seperti yang dialami oleh orang buta ini. Ketika dia manut, ikut aja sama Tuhan, disuruh keluar kampung, yuk keluar kampung, ayo. Di jalan, nggak nanya Tuhan, nggak bawel dulu sama Tuhan. Ketika Tuhan suruh apa, jalan. Bapak Ibu, pelajaran bagus ini. Ketika Tuhan suruh apa dalam hidupmu, nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak bawel. Jalan ikut Tuhan. Amin. Iya, orang buta ini ketika disuruh keluar, dia ikut Tuhan. Dia setia, dia nggak ninggalin Tuhan. Nggak di tengah jalan dia bilang, Tuhan saya capek. Tuhan saya lelah. Tuhan saya udah nggak mau lagi. Saya udah nggak mau, udah cukup Tuhan dengan keadaan saya. Saya balik aja ya, saya pulang aja ya, saya pergi aja tinggalin Tuhan, saya cari dokter lain, saya cari dewa lain, saya cari Tuhan lain. Bapak Ibu Saudara, ternyata enggak. Si orang buta ini setia sama yang namanya waktu, si orang buta ini setia sama yang namanya proses, si orang buta ini mau disempurnakan oleh Tuhan. Dan ketika dia setia dengan keadaannya tersebut, pemulihan terjadi, mukjizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang kau lagi harapkan saat-saat ini? Apapun yang menjadi doamu yang belum dijawab Tuhan hari-hari ini, saya mau bilang Bapak Ibu, saya mau ingatkan sebagai hamba Allah, tetap setia di waktunya Tuhan, tetap setia sama prosesnya Tuhan, tetap setia untuk disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya agak bingung sebetulnya di ayat 26. Kalau tadi Bapak Ibu baca, di ayat 26 dikatakan, sesudah Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Perhatikan, betul ya? Nah, jadi pertanyaannya, kenapa Yesus harus bilang jangan masuk ke kampung? Pernah gak sih kepikir apa hubungannya gitu kan? Ini orang buta dari kampung itu diajak keluar dulu. Pas udah begitu mengalami mukjizat, diingetin untuk jangan masuk ke kampung itu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dari apa yang saya pahami oleh hikmat dari Tuhan Bapak Ibu, saya menemukan sebuah jawaban yang indah. Dan inilah menjadi konklusi dari khotbah kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Kampung yang dimaksud di sini dituliskan adalah Betsaida. Kampung ini maksud adalah Betsaida. Jadi tangkapan saya orang buta ini kan dari kampung Betsaida itu Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang pertanyaan saya, ada apa dengan Betsaida? Ada apa dengan si kampung Betsaida itu? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara berpikir? Bapak Ibu, saya jelaskan singkat saja. Jadi Betsaida ini adalah sebuah kampung yang dikutuk oleh Yesus. Bapak Ibu bisa perhatikan, bisa membuka nanti ayatnya di Matius. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Matius 11 ayat 21 sampai 24. Nah, di situ dikatakan bahwa Betsaida ini ternyata adalah satu kampung yang dikutuk oleh Yesus. Kenapa? Karena ternyata di Betsaida itu isinya adalah orang-orang yang hatinya keras. Orang-orang yang nggak mau diatur, orang-orang yang menolak untuk bertobat. Jadi ternyata si orang buta ini ada pada sebuah kampung, dia hidup di lingkungan kampung Betsaida yang isinya adalah orang-orang yang hatinya keras, yang tidak mau diatur, orang-orang yang menolak untuk bertobat. Sehingga saya mendapat jawaban inti dari semuanya ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus harus bawa orang buta ini keluar kampung dulu? Dan kenapa ketika orang buta ini sudah mengalami mukjizat, sudah mengalami pemulihan, diingatkan oleh Yesus untuk jangan masuk ke kampung itu lagi Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada yang salah. Ada yang salah pada posisi si orang buta ini. Oleh sebab itu, ada hal yang harus Yesus bereskan dari orang buta ini. Makanya kenapa si orang buta ini dibawa dulu oleh Yesus untuk keluar dari keadaan yang tidak baik. Kenapa orang buta ini harus dibawa Yesus dulu? Karena orang buta ini berada pada satu posisi yang tidak baik, yang tidak benar dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, di sini menjawab, kenapa Tuhan harus seolah mengulur waktunya untuk menolong setiap kita. Karena mungkin hari-hari ini atau keadaan kita ada pada satu positioning yang salah. Mungkin kita berada pada satu posisi yang tidak benar. Mungkin ada dosa yang Bapak Ibu Saudara belum bereskan sama Tuhan. Mungkin kau masih nyimpen kepahitan. Mungkin kau masih nyimpen dendam, sakit hati. Mungkin kau masih berpikir, saya mau balas orang itu, saya mau habisi orang itu. Mungkin saudara atau ada hal-hal lain yang saudara belum bereskan dalam hidupmu. Mungkin kau masih memberhalakan pekerjaanmu. Engkau masih memberhalakan uangmu. Engkau lebih
takut kehilangan uang daripada kehilangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin hal-hal seperti inilah, saya nggak bilang itu saudara, tetapi saya hanya memberikan contoh. Mungkin hal-hal seperti inilah yang Tuhan rasa perlu beresin dulu dalam hidup setiap kita. Sehingga engkau belum kunjung menerima yang namanya mujizat. Sehingga engkau belum sampai pada satu titik melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan lagi bawa kita keluar dulu dari keadaan kita yang salah. Tuhan lagi bawa kita keluar dulu dari keadaan kita yang buruk. Tuhan lagi ngeberesin saudara dan saya. Tuhan lagi ngeberesin keadaan kita. Tuhan mau pulihin dulu hatimu. Hatimu yang hancur, hatimu yang sakit, hatimu yang remuk. Tuhan mau membalut dulu lukamu. Sampai engkau pulih dulu, sampai hatimu udah beres, udah cering lagi hati kita. Baru Tuhan akan menyatakan kuasa dan perkaranya ajaib dalam hidupmu. Maka Bapak Ibu Saudara, saya khotbah gak panjang-panjang hari ini. Tetapi ketika engkau masuk dalam satu fase, menanti waktunya Tuhan, Bapak Ibu percaya bahwa di dalam penantianmu itu Tuhan sedang mengerjakan. Sebetulnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Yang tadinya bejana yang rusak, bencana yang hancur, Tuhan lagi bentuk ulang Bapak Ibu Saudara. Dia lagi membentuk hatimu. Dia lagi membentuk karaktermu Bapak Ibu Saudara. Sehingga betul-betul di dalam masa penantianmu kepada Tuhan, kalau engkau benar, pengertian benar di sini, kalau dalam masa penantian itu engkau membangun satu hubungan yang intim sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percaya saya, ibarat HP yang lagi dicas Bapak Ibu. Engkau lagi dicas sama Tuhan. Dan ketika baterainya penuh, berarti tandanya engkau siap dipakai oleh Tuhan. Begitu kita sudah full dengan pemulihan dari Tuhan. Ketika kita sudah selesai recovery dengan semua keadaan buruk kita Bapak Ibu Saudara, itu adalah waktunya engkau mengalami kemenangan yang gilang gemilang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa waktu Tuhan bukan waktunya kita nungguin kapan Tuhan bekerja. Tetapi waktu Tuhan, dia tetap bekerja. Dia sedang bekerja memulihkanmu. Waktu Tuhan bukannya waktunya kita untuk nungguin kapan Tuhan kepikiran menolong kita, kapan Tuhan mau turun tangan menolong setiap kita. Tetapi waktu Tuhan adalah waktunya Dia menunggu saudara dan saya. Kapan untuk kita pulih? Kapan untuk kita siap menerima berkat Tuhan? Kapan untuk setiap kita siap dipulihkan, siap untuk mengalami kemenangan dari Tuhan? Sekali lagi saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, seberapa besar keinginanmu untuk ditolong oleh Tuhan, segitu besar juga keinginan Tuhan ingin menolong setiap saudara dan saya. Seberapa besar rasamu pingin cepat-cepat mengalami kuasa Tuhan, sebegitu besar juga keinginan Tuhan pingin cepat-cepat menolong setiap kita. Tapi pertanyaannya, sudah siapkah kita? Kalau belum siap, sabar dengan waktu Tuhan, sabar dengan prosesnya Tuhan, karena Dia sedang menyempurnakan setiap kita. Dia sedang mempersiapkan kita, mempelai-mempelainya. Dia sedang mempersiapkan kita, kesayangan-kesayangannya, untuk mengalami sesuatu yang spesial dari Tuhan, untuk mengalami pemulihan yang ajaib. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara hari ini, biar setiap apapun yang menjadi persoalan dalam hidupmu, persoalan dalam hidupmu mungkin nggak mudah, mungkin engkau berat, engkau ngerasa udah terhimpit, engkau ngerasa udah nggak ada jalan keluar. Saya nggak berdoa untuk Bapak Ibu Saudara bisa cepat untuk mengalami kemenangan, terobosan, breakthrough dalam hidupmu. Tetapi saya mau berdoa supaya engkau bisa setia terhadap setiap proses yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Sabar dengan waktu Tuhan, sabar dengan prosesnya Tuhan, percaya kesempurnaan yang Dia akan kerjakan dalam hidupmu. Itulah yang akan membuat saudara dan saya siap menerima berkat Tuhan dan melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat pasti indah pada waktunya. Katakan amin, dan Tuhan Yesus memberkati.